Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dengan nama Allah yang pengasih lagi maha pengasih. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami serta dosa kedua orang tua kami dan guru-guru kami, dan dapatkanlah kami paham yang benar dalam menuntut ilmu akhir. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan doa tadi kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir dan dapat diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah SWT. Amin. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang tidak hadir? Tidak Hadir semuanya? semua. Ada dibaca buku tulisnya di malam tentang materi kita hari ini? Siapa yang ada baca buku? Oke, sebelum kita mulai belajar, supaya anak-anak kelas 4 kembali lagi bersemangat, kita mulai lagi seperti minggu kemarin. Nah, kita mulai lagi topik yang kita pelajari minggu kemarin. Itu semuanya Ibu minta berdiri di samping masing-masing. Sudah semuanya? Masih ingat yang topik kemarin yang sampai kalau gitu kita tes fokusnya dengan mengingat kembali apa yang kita pelajari minggu kemarin. Mainannya disimpan dulu ya, Bozi. Simpan dulu mainannya, Bozi. Jangan disapu. Taruh dalam. Kalau disapu pas jalan jangan. Oke, kita mulai dari tepuk awal. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarnya. Siap. Oke, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Nah, minggu kemarin Ibu sudah bilang bahwa materi kita hari ini adalah tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad. Tapi sebelum itu kita review dulu, kita ingat dulu materi kita minggu kemarin. Kewajiban balik, tanda-tanda balik, Nah. fisik dan biologi, kewajiban Materi kita kemarin ada 3 cabang tentang balik. Apa saja? Tanda-tanda balik, nurut, fikih, dan biologi. dan biologi. Kemudian terakhir apa? Kewajiban bagi orang yang telah balik. Apa saja tanda-tanda balik nurut fikih, Faris? Wajib. Tujuan pembelajarannya adalah ada 3. 1, anak-anak semua mampu menjelaskan bagaimana sebab asal dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Anda mampu mengurutkan perjalanan atau kisah yang terjadi saat Nabi Muhammad SAW melakukan hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Dan yang terakhir, yang ketiga, Anda semua dapat mengambil hikmah dan mengetahui manfaatnya dilakukannya proses hijrah tersebut dan bagaimana peran dan sikap dari para sahabat dalam arti hijrahnya Nabi ke Madinah. Nah, kenapa Anda perlu belajar materi kita kali ini? Ada yang tahu Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad Nabi kita. Nabi kita. Untuk itu kita perlu tahu bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana kisah perjuangannya,
Untuk itu, sebelum kita mulai, Ibu minta Nanda buka buku halaman 78. Buka buku halaman 78. Silahkan lihat dan baca materi yang ada di gambar, yang ada pada gambar halaman 78. 78. Oh, kenapa? Silakan, ada yang bisa baca ke depan? Sabu. Nah, kalau kita nggak ngerti dulu nih, bukan apa-apa. Lanjut. Ya, baca. Yang lain, tolong simak, Faris. Baca. Namaku Faris tuh kak. Lanjut. Namaku Ahmad Ambolano. Aku senang sekolah di sini. Aku pindah sekolah karena ikut ayah yang pindah terus sebagai anggota polri. Terima kasih Faris. Nah, sebentar Faris dulu. Dari yang dibacakan Faris, ada yang tahu apa hubungannya sama materi kita tadi? Apa hubungannya sama materi kita tadi tentang hijrahnya Nabi Muhammad? Oh, benar itu ya ya. Kurang apa sudah kira? Oke, akan Iya, coba iya, cari. Oh, pindah. Di cerita yang dibacakan Faris, tokoh Ahmad Ambolano adalah seorang siswa yang baru datang di sekolah barunya, dan dia baru pindah karena ayahnya bekerja atau pindah tugas. Menjadi sebagai anggota polri. Hubungannya dengan materi kita kali ini, sebab dari orang pindah tersebut ada beberapa hal. Kalau di kisah Ahmad tadi dibilang dia pindah karena ayahnya pindah tugas. Sementara pada kisah Nabi Muhammad SAW, beliau pindah dari Madinah ke Mekah dengan beberapa sebab. Di antaranya sebabnya bisa kita sebut dengan juga pindah tugas. Baik Ananda sama Nufus. Nah, untuk itu, baik dari kisah Nabi terdahulu maupun kisah sekarang, yang namanya hijrah atau pindah itu lazim dilakukan atau sering dilakukan oleh orang-orang, baik orang itu agama Islam maupun non-Islam. Dan mereka melakukan yang namanya hijrah atau berpindah karena beberapa sebab. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan jelaskan lagi materi kita kali ini, yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi sudah dibilang mengenai kisah hijrah Nabi Muhammad yang perlu kita pelajari ada 3. Pertama, sebab. Kedua, bagaimana perjalanan hijrah. Dan yang ketiga, bagaimana hikmah. Silakan Anda buka buku masing-masing mengenai sebab Nabi Muhammad SAW hijrah dari Madinah ke Mekah. Berdasarkan materi kita, coba cek buku ini. Berdasarkan materi kita ada 3 kesimpulan yang dapat Ibu ambil, yaitu mengenai sebab hijrahnya Nabi ke Madinah. Yaitu pertama mengenai dakwahnya, kemudian terjadinya baiat, dan terakhir karena perintah Allah. Yang kedua mengenai perjalanan hijrah Nabi, ada 7 peristiwa penting yang perlu Anda ketahui. Yang pertama mengenai Ali bin Abi Thalib yang menempati tempat tidur beliau, Nabi Muhammad yang ke rumah Abu Bakar, awal perjalanan di dalam Gua Hira, perjalanannya ke Madinah yang terjadi di Yatsrib, dan bagaimana Nabi Muhammad tinggal di Madinah. Dan materi terakhir, apa saja hikmah yang bisa diambil dari perjalanan hijrah beliau. Nah, baik, sebelum kita mulai, sebelum lanjut ke penjelasan, sekarang kita akan bagi beberapa kelompok. Nah, untuk setiap kelompok nanti Ibu minta menyelesaikan beberapa pertanyaan dan materi kita. Untuk pembagian
tadi ada 7 atau 8 hal. Nah, untuk itu bagi kelompok yang dapat materi mengenai perjalanan Nabi akan dibikinnya resume atau catatan di tugas kelompok masing-masing terkait materi tersebut. Jika sudah, ikut kasih waktu 20 menit. Jika sudah, nanti masing-masing kelompok akan memberikan pertanyaan terkait materi kelompok yang lainnya. Misalnya kelompok Paris dan Nadek sama Gani dan Rakyat akan bikin 2 buah pertanyaan untuk satu kelompok Gozi sama satu lagi kelompok Zahira. Begitupun sebaliknya kelompok Gozi bikin 2 pertanyaan terkait materi kelompok Habib dan materi kelompok Zahira. Sampai sini paham ya? Nah, kelompok di tengah kelompok 2, kelompok terakhir kelompok 3. Materi kelompok 1 adalah sebab hijrah Nabi Muhammad. Materi kelompok 2 mengenai perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Dan materi kelompok 3 mengenai hikmah dari hijrahnya Nabi Muhammad. Penilaiannya nanti mengenai banyak bagaimana catatan kelompoknya, apakah materinya lengkap, masih juga, apakah resumenya bagus atau dirasum catat semua. Nanti itu penilaiannya. Kemudian yang kedua, bagaimana pengepakan kelompoknya. Yang ketiga, bagaimana cara dia bertanya, apakah dia berani bertanya, pertanyaannya bagus, apakah jawabannya juga bagus. Karena nanti pertanyaannya itu akan dijawab sama kelompok yang ditanyakan. Gimana resumenya itu kasih waktu 20 menit. Baik, waktunya kita cukupkan saja. Sekarang kita lanjutkan selanjutnya. Perhatikan ke depan semuanya. Tahap selanjutnya. Pertanyaan yang telah dibuat tadi silakan diberikan kepada kelompok yang diajukan pertanyaan.
ke Madinah? Abu Bakar. Abu Bakar. Abu. Bagaimana pendapat Madinah saat Nabi Muhammad pergi hijrah ke Madinah? Orang Madinah memperbolehkan Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah. Baik, silakan kelompok 1. Supaya memerintahkan untuk menunjukkan hijrah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebab hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih Pak Sis. Sekarang saatnya membacakan materi dari topik masing-masing. Pertama, kita ulangi lagi dari kelompok 1. Dari kelompok 1 silakan bacakan materinya. Kelompok lainnya tolong disimak. Karena nanti akan ibu tanyain. Silakan kelompok 1. Kisah perjalanan Tabak Faris. Maju ada Faris. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Abu Bakar. Awal perjalanan di dalam gua Sur. Perjalanan ke Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Silakan kelompok 2. Saat meninggal Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad. Tujuannya agar berkaitan tersebut tidak berbeda oleh satu atau dua suku. Budak Abu Bakar meletakkan kambing dekat gua Sur agar kaum kafir tidak mencari mereka. Perjalanan ke Madinah. 1 Rabiul Awal tahun pertama hijrah Nabi Muhammad dan Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Hurairah dan pergi ke Madinah menjadi Madinah.
Angeles College beliau escape yang 11 kali berubah namanya menjadi Madi Abdul Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Masyarakat di antaranya juga melakukan beliau dengan sayur-sayur hujan yang menghasilkan. Sama 23. Masih lebih bagus lebih banyak. Kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah memiliki nilai sejarah yang berbeda dalam sejarah perjalanan dakwah Islam dan kehidupan manusia. Pelajaran yang membuat dari kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kedutaan bulan 10. Pada peristiwa hijrah ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar melakukan berusaha untuk keselamatan. Sedangkan ketika berada di gua Abu Bakar memasukkan diri kepada Allah peristiwa sikap Nabi Muhammad SAW yang menolak menerima hadiah unta dari Abu Bakar, padahal sebelumnya beliau menerima hadiah-hadiah, bahkan menganjurkan untuk saling bertukar hadiah, teladan ikhlas dan rela berkorban. Sudah? Baik, itu tadi penjelasan materi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Sekarang kita adakan lomba per kelompok mengenai materi dari masing-masing kelompok. Caranya adalah setiap kelompok harus buat yang namanya bel kelompok masing-masing. Sama kayak Kaim sama Dava sama Adit. Nah, cara bermainnya seperti itu. Nanti gue bacakan satu soal. Soal pertama harus jawab setiap satu kelompok. Setiap kelompok menjawab. Cerdas cermat. Soal kedua. Kelompok tercepat yang menjawab. Untuk setiap kelompok hanya akan dikasih satu soal. Untuk kelompok tercepat nanti akan dikasih 2 sampai 3 soal. Nah, untuk kelompok yang poinnya paling bagus, itu yang nilainya yang paling bagus. Nilainya nanti dari 190 sampai 100, 80 sampai 90, dan 70 sampai 80. Ini kelompok yang pemenang pertama, pemenang kedua, dan pemenang ketiga. Jadi nilai Anda tergantung bagaimana kesiapan kelompok masing-masing. Tadi kita sudah bahas
juga bahas pertanyaan. Sekarang silakan semua bukunya ditutup. Dan untuk soal pertama, silakan setiap kelompok keluarkan kertas satu lembar. Satu lembar atau setengah lembar dulu. Satu lembar atau setengah lembar. Dan setiap kelompok silakan bikin terlebih dahulu suara atau bel dari masing-masing kelompok. Dan bel yang paling unik, paling lucu, dan bel yang paling lucu, paling unik nanti akan dikasih nilai tambahan. Bel atau misalnya, terserah penting bel atau bunyinya apa? Unik. Dibuka waktu 5 menit untuk menentukan bagaimana bunyi bel dari kelompok masing-masing. 5 menit untuk menentukan bagaimana bunyi bel kelompok masing-masing. Nah, baik, kita coba tes dulu. Dari kelompok 1, bagaimana belnya? Pertanyaan pertama adalah Pertanyaan pertama adalah sebutkan satu penyebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Tidak boleh buka buku. Sebutkan satu penyebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Satu kelompok, satu orang bikin. Satu kelompok, satu orang. Waktunya hanya 1 menit. 1, 2. Sebutkan satu penyebab hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Waktu tinggal 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis akan dikumpulkan. Silakan semuanya duduk. Semuanya duduk. Jawaban dari pertanyaannya, kita lihat kelompok 1 jawabannya Allah menurunkan perintah tersebut. Jawabannya benar. Kelompok 1 dapat 10 poin. Jawab kelompok kedua. Kelompok 2 karena ia ingin berhijrah ke Madinah. Hanya 5. Kelompok 3 karena Nabi Muhammad ingin berdagang. Dapat 5 poin. Kita lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, silakan duduk semuanya. Pertanyaan kedua. Sebutkan satu hal saja yang terjadi selama perjalanan hijrah Nabi. Sebutkan satu hal saja yang terjadi selama perjalanan hijrah Nabi. Ini tadi materi kelompok kedua. Sebutkan satu hal saja yang terjadi selama perjalanan hijrah Nabi. Waktunya juga 1 menit, dimulai dari sekarang.
Ambil dulu. Sebutkan satu hal saja yang terjadi selama perjalanan hijrah Nabi. Waktunya tinggal 30 detik. Waktunya tinggal 15 detik. Waktu habis. Coba kita lihat jawabannya. Semuanya duduk terlebih dulu. Mari sama. Jawaban dari kelompok 2. Menginap selama 3 hari itu 2 sur dan pergi berjalan kaki. Jawabannya benar. Kelompok 1 jawabannya terhambat. Kelompok 3 yang ingin ini. Kelompok 3 dapat 1 poin. Pertanyaan terakhir, silakan disimak. Sebutkan satu saja hikmah dari Sebutkan satu saja hikmah dari kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Hikmah, manfaat, hal positif yang bisa diambil dari kisah perjalanan. Nanti di kelompok ini. Nah, tadi judulnya ada begini. Kan tadi kelompok waktunya tinggal 15 detik. Waktu tinggal 15 detik. Tinggal 10 detik lagi. 5 detik lagi, silakan disimpulkan. 3, 2, 1, selesai. Waktu habis. Jawabannya akan dibaca sama semuanya dulu. Jawabannya akan dibaca. Kelompok 1 jawabannya Ali bin Abi Thalib menginap di kasur Nabi. Ini merupakan salah satu dari kisah perjalanan bukan Mak. Kelompok 1 tidak dapat poin. Kelompok 2 Nabi Muhammad hijrah hikmah Kelompok 3 adanya kerjasama dalam berkorban ikhlas. Sekarang waktunya sesi kedua, yaitu rebutan menjawab. Masing-masing kelompok yang tahu jawaban silakan bunyikan bel kelompok. Soal pertama, bagaimana tanggapan dari masyarakat Madinah? Apa? Siapa yang menggantikan Nabi? Boleh, adik dulu. Oke, kita
ulang aja. Oke, sekarang sudah paham. Kita lanjut. Pertama ya baik. Penduduk Madinah. Menghargai. Oh. Dua puluh. Selesai sampai di sana. Kita lihat nilainya. 22. Jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Baik. Semuanya berisi. Sudah, jangan stres karena nilai di sini. Ini hanya angka. Jangan kecewa. Dan lebih banyak membaca dan menyimak apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Kenapa kelompok Karis bisa menjawab yang materi ini? Karena memang materinya tadi. Kenapa kelompok Ari bisa menjawab? Karena memang materinya. Kenapa kelompok Zira bisa menjawab? Karena materinya. Sementara kelompok tidak menjawab karena tidak menyimak waktu temannya menjelaskan materi. Jadi tidak ada yang boleh kecewa, tapi lebih giat lagi belajar. Nah, sebelum kita lanjut menutup pembelajaran kita, kita coba lagi tes yang namanya tes fokus dari semua siswa. Sekaligus ice speaking. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini, semuanya tolong simak. Ada 3 angka. Ketika ibu bilang angka 1, semuanya tepuk tangan. Tepuk tangan 2 kali. Ketika ibu bilang angka 2, semuanya hentak kaki. 2 kali. Kalau ibu bilang angka 3, semuanya teriak. Teriaknya apa? Anak siap. Anak soleh. Sekarang kita tes 1. Ada yang salah? Ulang 1, 2. Siapa yang salah? Belum fokus lagi. 3. 1, 2, 3.
Baik, sambil mencatat akan Ibu jelaskan terlebih dahulu materi kita yang kita pelajari dari tadi. Pertama, mengenai sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, materi kelompok 1 tadi. Ya, untuk sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Pertama, hijrahnya Nabi Muhammad disebabkan karena kurangnya berkembang agama Islam di Mekah. Karena itu untuk mengembangkannya lagi, beliau hijrah ke Madinah agar agama Islam dapat lebih dikenal oleh orang-orang di berbagai negara atau daerah. Yang kedua, mengenai terjadinya peristiwa Baiat Aqabah yang berisi perjanjian agar kaum kafir Quraisy tidak mengganggu kaum muslim Mekah. Itu adalah salah satu isi perjanjian Aqabah. Nah, di perjanjian itu juga terdapat permintaan dari masyarakat Madinah yang ingin Nabi Muhammad datang ke daerah mereka agar dapat bertemu langsung dengan Nabi Muhammad dan merasakan bagaimana beliau berjuang dan berdakwah. Dan juga orang Madinah itu berjanji jika Nabi Muhammad datang sana, beliau akan memberikan kenyamanan baik segi harta, ekonomi, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan Nabi Muhammad akan dilindungi oleh masyarakat Madinah secara langsung dan juga para sahabat yang datang sana. Bozi. Yang ketiga, mengenai perintah Allah, karena turunnya wahyu Allah SWT yang berisi perintah untuk hijrahnya Nabi. Kenapa perintah Allah datang? Karena pada saat itu kaum kafir Quraisy Mekah sudah sangat jahat perilakunya. Jika orang tidak lagi mau menyembah berhala, mereka akan benar-benar menyiksa. Tidak peduli itu perempuan maupun laki-laki, anak-anak ataupun orang yang sudah tua, mereka akan tetap menyiksa. Karena itulah Allah memerintahkan untuk hijrah, untuk menyelamatkan umat Islam dari kekejaman kaum kafir Quraisy. Baik, yang belum catat silakan nanti lanjutkan di rumah. Yang kedua, mengenai kisah perjalanan Nabi yang dibahas kelompok 2. Adik, tolong simak adik. Perjalanan Nabi ini kita akan catat dalam 7 perjalanan. Pertama, mengenai Ali bin Abi Thalib yang menempati tempat tidur Nabi dengan tujuan untuk mengecoh kaum kafir yang hendak membunuh. Kenapa mereka hendak membunuh tersebut diketahui? Karena Allah SWT menyampaikan wahyunya ke dalam mimpi Nabi Muhammad bahwa kaum kafir nanti malam akan berusaha membunuh beliau. Untuk itu Nabi Muhammad menceritakan mimpinya dan meminta Ali untuk menggantikan beliau. Sehingga suatu datangnya pagi hari ketika kaum kafir telah mengepung kamar Nabi Muhammad, ternyata yang ditemui bukan Nabi Muhammad, melainkan Ali bin Abi Thalib. Untuk itulah mereka melakukan pengejaran dan mencari Nabi Muhammad secara membagi muka. Dan beliau memberikan penghargaan 900 ekor unta bagi orang yang bisa menemukan Nabi Muhammad. Untuk itu kan Nabi pun datang ke rumah Abu Bakar menceritakan bahwa mereka sudah bisa melakukan perjalanan sekarang. Habis itu barulah beliau melakukan perjalanan dan sebelum itu beliau singgah dulu ke Gua Sur guna menunggu siapa? Siapa yang menyebutnya tadi namanya? Abdullah bin Uraikid untuk menjemput dengan onta. Jadi beliau menunggu di Gua Sur selama 3 malam. Barulah beliau melanjutkan perjalanan ke Madinah. Dan setelah tiba di Madinah, ternyata sambutan hangat dari warga Madinah yang sangat senang karena kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabat. Barulah Nabi Muhammad memulai perjalanan dan kisah hijrahnya ke Madinah dengan membangun masjid, berdakwah dan lain sebagainya. Dia juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Terakhir materi kita hikmah. Apa saja hikmahnya materi kelompok 3 tadi? Bagaimana cara kita menerapkannya? Coba keterapan usahakan di kelas kerjasama. Contohnya bagaimana? Sewaktu piket kelas, mengerjakan tugas, ikhlas waktu mengerjakan apa yang diperintah Allah dengan mengharapkan ridhonya. Ulen ini maksudnya adalah tekun. Tekun maksudnya serius dalam belajar, serius dalam mengerjakan tugas, serius dalam mengerjakan apapun yang diinginkan. Tanpa awal berserah diri sama Allah. Ketika kita sudah berusaha, sudah mencoba,